Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Kalian apa kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang kurang sehat, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel aku ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Alhamdulillahirabbil alamin, Masya Allah tabarakallah. Kali ini aku bisa share lagi tentang kegiatan aku kalian semuanya ya teman-teman. Seperti biasa, ini adalah rutinitas aku di setiap minggunya ya teman-teman, yaitu bongkar belanja mingguan. Untuk belanja mingguan kali ini aku juga belanjanya di pasar tradisional, tapi untuk kali ini aku nggak ada record-merecord di pasar ya teman-teman. Terlebih dahulu aku tuh mengeksekusi untuk si ayam ya teman-teman. Untuk ayamnya tadi udah aku ungkap duluan. Setelah itu aku lanjut untuk ngungkap ini si tahu. Untuk ayam kali ini aku tuh belinya 1 ekor ya teman-teman. Harganya itu 38.000. Terus aku bagi 2. Setengahnya itu aku ungkap kayak tadi. Terus yang setengahnya lagi nanti aku mau bikin ayam itu aja teman-teman. Ayam saus tiram kayak gitu ya, untuk bagian dadanya itu. Terus ini untuk tahunya aku tuh beli 5.000 aja teman-teman. Dapat 5 biji. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ukuran itu besar-besar, jadi aku bagi 2 seperti ini ya teman-teman. Dan untuk si tahunya juga langsung aku ungkap aja biar lebih enak aja gitu ya teman-teman. Nanti udah tinggal goreng gitu. Untuk ayam dan tahu sepertinya setiap minggu aku tuh nggak pernah absen ya teman-teman, pasti selalu ada, karena ya daripada nanti di tengah jalan bocil minta Kentucky gitu ya, atau enggak minta pecel ayam, jadi ya udah mendingan kita sediain aja di rumah ya teman-teman, biar pengeluarannya juga jauh lebih hemat kalau kita bikin sendiri daripada beli langsung jadi gitu kan. Oke lanjut ya teman-teman, sekarang aku mau bongkar ini untuk si persayur mayurannya, karena yang harus diutamain kita bongkar dulu setelah pulang dari pasar itu pasti untuk prohe dulu ya teman-teman. Untuk belanjaan aku di minggu ini juga nggak banyak-banyak ya teman-teman, dan itu juga budgetnya kurang dari 100.000 rupiah. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Tapi seperti ini nggak untuk sampai seminggu ya teman-teman, hanya untuk 4-5 harian aja. Jadi sebenarnya tuh aku kan belanja ke pasar tuh ya teman-teman, seperti biasa budgetnya itu di 150 ribuan gitu ya. Tapi kemudian setelah aku belanja ini, baru belanja setengah jalan lah pokoknya mah gitu ya. Ternyata dompet aku tuh hilang teman-teman, ya Allah. Nggak tahu ya, nggak tahu jatuh atau ada yang ngambil gitu ya teman-teman. Tapi kayaknya sih ada yang ngambil, soalnya kalau misalkan jatuh gitu ya, biasanya gitu ya kalau jatuh kayak memang kan nggak terlalu padat gitu ya pasarnya teman-teman. Kalau misalkan jatuh pasti ada ibu-ibu atau bapak-bapak gitu ya di sekitar situ yang pastinya ngingetin gitu ya teman-teman. Tapi ini tuh nggak ada sama sekali, jadi kayaknya mah ada yang ngambil sih. Sebagai pengingat juga ya untuk diri sendiri ya teman-teman, karena kadang aku tuh suka ngasal aja gitu ya, karena mikirnya pasti aman kok, nggak kenapa-napa gitu. Ternyata qadarullah gitu ya, Masya Allah teman-teman ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya, kan semua harta, semua apapun yang kita miliki itu cuma titipan ya teman-teman. Jadi ya kalau misalkan hilang atau ada yang ngambil atau apapun itu gitu ya, ya kita cuma bisa ikhlas aja ya teman-teman, dan mudah-mudahan nanti Allah ganti dengan yang berkali-kali lipat gitu ya, amin ya Rabbal Alamin. Oke lanjut ya teman-teman, nih di kulkas aku masih ada sedikit lagi ya. Masih ada sedikit cabe nih, sisaan dari aku nge-food prep di minggu sebelumnya, dan juga masih ada 1,5 buah, 1 buah sama setengah buah, 1,5 buah ya teman-teman. 1,5 buah tomat ya teman-teman, sisaan dari food prep aku di minggu sebelumnya. Masya Allah ya teman-teman, masih ada sisa walaupun tinggal sedikit gitu ya. Jadi untuk di minggu ini aku cuman beli cabai ini doang teman-teman. Aku cuman beli cabai galak doang, cabai setan doang ya, 5.000 rupiah. Dan alhamdulillah kata aku ini 5.000 banyak banget loh teman-teman. Apa karena sekarang cabai itu lagi murah?
Dan seperti biasa ya, untuk cabai pasti aku petik-petikin seperti ini. Untuk teman-teman dan bunda-bunda yang udah sering banget ngikutin video aku dari sebelum-sebelumnya, pasti kalian udah tahu ya teman-teman, kalau aku menyimpan cabai tuh pasti selalu aku petik-petikin seperti ini gitu ya. Tapi tergantung sikon juga sih teman-teman. Kalau misalkan lagi buru-buru banget ada kerjaan apa gitu ya, pasti aku tuh taruh begitu aja. Tapi keseringannya insya Allah selalu konsisten untuk berusaha serapih mungkin gitu ya teman-teman saat nge-food prep ini. Nah lanjut, ini juga aku mau lap-lapin dulu nih sisaan dari tomat aku ya teman-teman. Karena kan kalau ditaruh di kayak gini tuh jadi ada embun-embunnya gitu ya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, karena memang dilapisi tisu juga gitu ya, jadi nggak bikin busuk gitu ya teman-teman ya. Walaupun ditaruhnya itu agak lumayan lama gitu kan. Dan alhamdulillah juga karena si tomatnya itu memang segar ya teman-teman pas dibeli itu. Jadi ya bikin awet aja gitu ya, kalau kita nyimpannya juga bagus. Nah untuk tomatnya ini aku beli tuh Rp5.000 teman-teman. Ada berapa biji nih? 6 biji ya, 5.000. Ukuran tomatnya juga kecil-kecil banget ya teman-teman, dan aku memang lebih suka ukurannya yang sedang lebih kecil seperti ini ya, daripada untuk ukuran yang terlalu besar gitu teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Untuk stok tomat juga jangan sampai terlewatkan ya teman-teman. Pokoknya kalau tomatnya udah habis, udah langsung harus beli lagi, atau misalkan tinggal sisa 1 atau setengah buah gitu ya, pasti harus beli lagi ya teman-teman. Karena aku memang termasuk yang sering juga bikin sambal, kadang bikin sambal terasi gitu ya, atau sambal tomat, atau juga kadang bikin sambal kecap gitu kan, yang sangat-sangat membutuhkan tomat banget ya teman-teman. Lanjut, di sini aku juga beli labu siam ya teman-teman. Untuk labu siam ini segini harganya Rp2.000 aja. Alhamdulillah murah banget ya teman-teman untuk labu siam ini. Nah untuk labu siamnya aku langsung potong-potongin juga seperti ini ya teman-teman. Insya Allah rencananya ini mau aku bikin sayur labu bening aja gitu ya, nggak aku pakein santan teman-teman, karena bocil kalau dipakai santan ternyata dia tuh kurang suka teman-teman. Dia lebih suka si labunya ini di sayur bening gitu aja. Kemudian di sini aku juga ada beli kol ya teman-teman. Kol ini segini, itu tuh seperapa teman-teman, harganya juga sama Rp2.000. Dan ini untuk wortelnya juga sama, aku beli Rp2.000 aja teman-teman. Alhamdulillah untuk di si bude yang di pasar itu memang baik banget ya teman-teman. Jadi aku minta 2.000 aja tuh dikasih gitu ya. Seperti yang udah pernah aku ceritakan juga ya teman-teman, kalau keluarga kecil aku tuh memang nggak begitu utama gitu ya kalau untuk si sayur ya teman-teman. Jadi kalau misalkan beli sayur tuh memang secukupnya aja gitu ya, nggak pernah banyak-banyak aku kalau untuk sayur mayur ya teman-teman. Nah di sini aku juga beli tempe. Ini untuk tempe harganya Rp7.000 ya teman-teman. Untuk tempe juga nggak pernah ketinggalan, di setiap minggunya tuh selalu always ya teman-teman beli tempe. Nah, untuk tempenya ini aku bagi dua. Nah ini untuk setengahnya mau aku bikin tempe orek ya teman-teman, dan yang untuk setengahnya lagi aku mau bikin tempe tepung. Untuk teman-teman dan bunda-bunda yang udah ngikutin aku dari video-video aku yang sebelumnya, pasti kalian juga udah bosan gitu ya teman-teman, karena Mama Alma tuh memang kalau belanja di setiap minggunya pasti selalu muter-muter di situ aja gitu ya teman-teman. Ya mau gimana lagi ya, karena kita kalau mau belanja itu memang kan harus yang disukai oleh semua anggota keluarga ya teman-teman. Karena percuma juga gitu kan kalau kita belanja yang nggak disukai keluarga, siapa yang mau makan gitu kan teman-teman. Dan nantinya juga pasti akan mubazir kalau misalkan kita belanjanya tuh yang nggak disukai keluarga. Jadi pastikan setiap belanja tuh memang harus yang benar-benar semua anggota keluarga bisa makan ya teman-teman. Lanjut, kemudian di sini aku juga ada beli sayur asam. Untuk sayur asam ini paketan segini harganya Rp5.000 ya teman-teman, dan menurut aku itu juga udah banyak banget. Nah seperti biasa aku juga potong-potongin ini untuk si sayur asamnya ya teman-teman. Jadi aku tuh pokoknya kalian pasti ya, kalau yang udah sering banget ngikutin video aku, kalian juga udah tahu ya teman-teman, kalau sikonnya mendukung, aku pasti semuanya tuh aku potong-potongin ya teman-teman. Sebisa mungkin pasti aku tuh serapih mungkin lah teman-teman. Tapi semuanya juga balik lagi ya, tergantung situasi dan kondisi. Kalau situasinya nggak memungkinkan, ya udah aku taruh begitu aja teman-teman. Tapi kalau misalkan enak nih gitu ya, ya udah aku potong-potongin langsung gitu ya. Karena kalau misalkan dipotong-potongin tuh kayak jauh lebih enak ya teman-teman. Jadi nanti pas mau masak tuh udah langsung satu-satu aja gitu ya, lebih ringkas lagi, lebih enak lagi kalau udah dipotong-potongin. Apalagi kalau misalkan udah dicuci duluan gitu ya, lebih enak teman-teman. Tapi karena di sini aku nggak punya pengering gitu ya, jadi ya udah seadanya aja. Karena kan kalau ditaruhnya masih basah gitu malah bikin busuk ya teman-teman.
Masya Allah, tabarakallah, pokoknya aku tuh suka banget teman-teman ya Allah sama konten kreator yang suka nge-food prep gitu ya, yang nge-meal prep, yang bener-bener kayak rapi banget semuanya tuh dicuci-cuciin, udah pokoknya mah aduh gitu ya. Kayaknya pengen banget kayak gitu ya Allah, mudah-mudahan nanti ada rezekinya ya teman-teman, bisa juga seperti itu, amin ya robbal alamin. Nah di sini aku juga beli ikan nila ya teman-teman, ini aku beli ikan nilanya setengah kilo, harganya Rp17.000, dan ini ikannya juga udah aku bumbuin ya. Aku bumbuin seperti biasa aja ya teman-teman ya, pakai kunyit, bawang putih, bawang merah kayak gitu, terus pakaiin itu deh garam gitu ya. Terus ini juga ada ayam ya, untuk ayamnya yang tadi setengahnya aku ungkep ya teman-teman. Nah ini setengahnya lagi, nanti insya Allah aku mau masak di saus tiramin aja gitu teman-teman. Dan ini dia ya teman-teman untuk hasil nge-food prep aku di minggu ini. Masya Allah, tabarakallah. Untuk total belanjaan aku di minggu ini tadi juga udah aku sebutkan satu persatu ya teman-teman, dan totalnya itu Rp88.000. Alhamdulillah udah lengkap dengan protein hewani, protein nabati, dan juga sayur mayurnya ya teman-teman. Kalau kalian sendiri gimana nih teman-teman? Udahkah kalian nge-food prep juga kayak aku di minggu ini teman-teman? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Kalau aku pribadi memang harus banget sih kayaknya ya teman-teman. Wajib banget sih untuk nge-food prep teman-teman. Biar apa? Biar aku tuh lebih rajin masak. Terus aku juga biar jadi nggak sering-sering beli makan di luar ya teman-teman. Karena kalau kita nggak nge-food prep, aku ya, ini mah aku ngomongin diri aku sendiri gitu ya. Kalau aku nggak nge-food prep terus nggak ada stok makanan di kulkas gitu ya, jadi kayak malas banget buat masak. Terus jadi kayak beli aja deh gitu ya, kalau lagi mager tuh beli aja deh. Tapi kalau misalkan udah ada stok di kulkas kayak gini gitu ya, jadi kayak masak aja kan ada stok gitu ya teman-teman. Pokoknya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita sebagai seorang ibu rumah tangga memang harus rajin sih, kuncinya kita memang harus rajin ya teman-teman. Kalau kita malas, mager ya gitu sih. Tapi juga semua tergantung situasi dan kondisi ya teman-teman, karena kita nggak bisa pungkiri juga gitu ya, kalau pekerjaan ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan gitu ya teman-teman. Jadi semuanya juga harus disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing ya kan. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah menemani kegiatan aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya robbal alamin. Dan aku juga mohon maaf ya apabila di dalam video aku ini terdapat kesalahan di dalam segi apapun. Semoga Allah selalu melancarkan usaha kita, Allah menyehatkan badan kita, dan apa yang sedang kita usahakan mudah-mudahan segera Allah kabulkan. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.